Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab zikrun nahyi an madzahibil waqifati wa zikru al-lafziyati wa man za'ama anna hadzal Qur'an hikayatun lil Qur'an alladzi fil lauhil mahfuz. Bab tentang larangan ataupun celaan terhadap mazhab al-waqifah yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah titik sampai di situ saja, tidak mau mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Dan juga tentang larangan dari mazhab ajaran kelompok al-lafziyah yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk atau bukan makhluk. Dan juga tentang celaan larangan dari pendapat, ucapan, keyakinan orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu hikayah, salinan Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz, atau Al-Qur'an itu ibarah atau hikayah, salinan kutipan dari kalamillah. Jadi ini sudah kita bahas, ada 4 keyakinan sesat tentang Al-Qur'an. Yang pertama mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kelompok siapa? Al-Jahmiyah. Yang kedua yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk atau bukan makhluk. Yang ketiga yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah, namun sampai di situ saja, tidak mau mengatakan bukan makhluk. Dan yang keempat yang mengatakan Al-Qur'an yang ada sekarang ini adalah salinan, kutipan dari kalamillah yang ada di Lauhul Mahfuz. Lah kalau yang mengatakan Al-Qur'an kalam Nabi, ikut yang mana itu? Yang mana? Yang pertama, Al-Qur'an apa? Makhluk. Bukankah Nabi adalah apa? Makhluk. Faham tuh? Nah,
Ya, sebelum kita baca sedikit muqaddimah. Mungkin beberapa saat yang lalu ya, sebelum yang viral itu, banyak yang mungkin bertanya, ngapain sih kita belajar Al-Quran kalamullah, Al-Quran bukan makhluk. Dan itu memang pernah ditanyakan kepada kita langsung. Ya. Yang pertama kita jawab, meskipun nggak ada yang viral itu, ini adalah akidah Ahlussunnah. Ini adalah akidah yang ada dalam Al-Quran yang wajib kita yakini. Nggak ada yang viral ataupun yang viral, tetap ini adalah akidah yang wajib kita yakini. Itu adalah firman Allah. Itu adalah sabda Rasulullah SAW, dalilnya maksudnya. Paham ya? Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Itu Al-Quran, kita wajib yakini Al-Quran kalam Allah. Rasul mengatakan, ala yahmiluni qaumi li anna quraisyan mana'uni an ubaligha kalama rabbi. Adakah seseorang yang membawaku kepada kaumnya hingga aku menyampaikan kalam Rabbku, kalam Allah, bukan kalamnya Nabi, bukan beliau nggak mengatakan itu kalamku. Paham ya? Ini adalah akidah kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paham dong? Jadi sekali lagi, ini adalah akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim-muslimah. Ada enggak adanya yang viral itu, inilah akidah Ahlussunnah sepanjang masa. Yang kedua, ketika adanya yang viral seperti ini menunjukkan bagaimana pentingnya belajar akidah salaf. Dan ini sebagai bantahan kepada kelompok Harokah yang mengatakan pelajaran akidah seperti ini sudah enggak relevan, sudah dimakan oleh zaman. Ini kadzabun. Buktinya apa? Sekarang lagi viral. Kalaupun nggak viral, sebetulnya itu sudah ada dalam akidah mereka, cuma mereka simpan dalam hati atau dalam kitab mereka, nggak diviralkan. Paham tuh? Karena memang keyakinan sesat itu masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin. Maka sekali lagi nggak ada kata-kata sia-sia belajar akidah salaf. Tidak ada kata-kata ini sudah basi, dimakan waktu zaman, tidak ada. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ciri khasnya antusiasme mereka, semangat mereka terus sampai kapanpun mengajarkan akidah salaf, kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak kendor sama sekali. Jadi ini sekali lagi yang wajib kita yakini. Ini salah satu wallahu alam hikmah di balik kejadian ini. Semakin memantapkan kita terus belajar akidah salaf. Karena sekali lagi, kesesatan yang dulu dibantah oleh para ulama itu bukan tidak ada lagi, masih ada, cuma terkadang tenggelam, terkadang naik ke permukaan. Sebagaimana Khawarij juga demikian, kata Rasul, kullama dar kuti. Ketika muncul kelompok Khawarij teroris, mereka disikat habis, kemudian muncul lagi suatu saat. Demikian seterusnya. Kelompok Jahmiyah, iya namanya tidak ada kelompok sekarang namanya Jahmiyah. Cuma keyakinannya, akidahnya masih eksis gentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka sekali lagi, sungguh benar ucapan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada kata-kata pembahasan akidah sudah basi, kadaluarsa, expert, tidak ada. Ini relevan sepanjang zaman. Paham ya? Dan itu memang ada kelompok-kelompok Harokah yang menuduh pembahasan akidah sudah tidak relevan, terutama kelompok Sururiyun, kelompok yang istilahnya bencongnya Ikhwanul Muslimin. Ya, enggak ikhwan, enggak juga salafi. Mereka ingin menggabungkan antara Ikhwan Muslimin dengan dakwah salafiyah, cuma ingin merusak dakwah salafiyah dari dalam. Di antara keyakinannya, kitab-kitab akidah seperti ini itu sudah tidak relevan, tidak bisa menggerakkan umat untuk bangkit melawan orang-orang kafir dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu sekali lagi yang dibahas oleh para ulama, kitab-kitab akidah sangat amat relevan dan sangat amat dibutuhkan oleh kaum muslimin sepanjang zaman. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita sampaikan pada saat yang lalu,
ucapan Al-Quran itu sabda Nabi, bukan kalamullah, meskipun itu juga wahyu dari Allah. Kenapa kok enggak ya rame-rame tokoh-tokoh agama itu melancarkan bantahan kepada orang tersebut, oknum tersebut, ya? Karena sekali lagi sebetulnya kalau mereka jujur, mereka paham tentang akidah yang mereka dengungkan selama ini, yaitu akidah Asy'ariyah, itu adalah apa? Sama dengan mereka. Makanya sampai detik ini, wallahu alam, yang sampai kepada ana dari ucapan sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu ketika membahas masalah Al-Quran kalam Nabi, ada beberapa istilahnya kelompok. Meskipun dari satu golongan, ya ini yang kita sampaikan, kelompok ahlul kalam demikian mutanaqidun. Mereka apa? Saling kontradiksi. Meskipun dalam masalah usul mereka, diantaranya dalam masalah ini sudah kita sampaikan, kelompok Asy'ariyah mereka mengatakan Al-Quran itu apa? Ibarah an kalamillah, bukan kalamullah, hanya kutipan salinan. Yang kalamullah yang ada di Lauhul Mahfuz, kata mereka. Dan itu sebetulnya mereka ada yang mengakui langsung. Ya, makanya kalau sampai detik ini ya, yang Anda dapati dari ucapan mereka di YouTube dan seterusnya, ada satu ya kelompok pertama yang wallahu alam mereka ya istilahnya bangga dengan Asy'ariyahnya, tapi mengecam ya yang mengatakan Al-Quran ucapan Nabi SAW. Ini wallahu alam dia tahu atau enggak akidahnya sendiri, ya. Dia mengatakan yang mengatakan Al-Quran kan Nabi itu kufur akbar, bahkan lebih kufur dari Mu'tazilah. Paham ya? Padahal akidahnya yang dia banggakan itulah yang dikatakan oleh oknum tersebut Al-Quran kalam Nabi. Paham? Wallahu alam. Ini kenapa kok ya istilahnya ikut ahlu sunnah, paham, dalam bab ini mengecam hal tersebut, padahal itu akidahnya sendiri, itu yang dia bangga-banggakan. Wallahu alam, pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu beneran. Yang kedua, yang kekeh mengatakan ini memang akidahnya ahlul kalam Asy'ariyah. Ada yang mengakui sendiri. Kelompok Asy'ariyah mereka mengatakan kalamullah itu ada dua. Kalamun nafsi itu yang ada pada zatnya Allah. Jadi kata mereka, kelompok Asy'ariyah itu meyakini kalamullah ada dua. Kalamun nafsi yang sering kita sampaikan, bahwasanya kelompok Asy'ariyah mengatakan kalamullah itu kalamun nafsi, yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala, al-ma'nal qaim bin nafsi, yang ada pada zatnya Allah. Kata mereka ini tidak tersusun dari suara dan huruf. Inilah kalamullah. Apa itu kalamullah? Yang ada pada zatnya Allah. Paham? Itu kalam apa? An-nafsi. Dan ini nggak ada yang bisa mengetahuinya. Yang kedua, kalamul lafzi, yaitu kalam yang dipahami oleh Jibril dari diri Allah dan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ada dua versi ini. Ada yang mengatakan Al-Quran itu kalam Jibril, karena Jibril yang istilahnya menerjemahkan apa yang ada pada diri Allah, atau yang diterjemahkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu dikatakan kalamun Nabi. Makanya ada yang mengatakan seperti ini dengan kata-kata, makanya nggak 100% oknum itu salah. Paham? Paham tidak? Jadi mereka mengakui sendiri itu kalamnya, akidah mereka. Paham? Jadi sekali lagi, ini yang menunjukkan bagaimana akidah salaf sangat dibutuhkan oleh umat untuk disampaikan. Ya. Mereka sendiri sekali lagi tadi, seperti kelompok yang pertama tadi, mengecam. Karena apa? Nggak tahu bagaimana akidah kelompok mereka sendiri. Bagaimana apa? Rusaknya. Bagaimana ketika orang membaca Al-Quran mengatakan Nabi bersabda di dalam Al-Quranul Karim. Paham?
Dan itu ada yang membelanya, itu ada yang membawakan marojeknya dari ucapan akidah mereka, dari buku-buku mereka. Paham? Jadi mereka sendiri mutanaqidun. Adapun Ahlus Sunnah Salaf tegas, jelas, lugas mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, bukan kalam Nabi, bukan kalam Jibril. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi ini faedah kita belajar akidah salaf. Entah ada yang viral, nggak ada yang viral, syubhat kesesatan itu, ini semakin kalaupun ada yang viral ini semakin mengokohkan langkah kita untuk terus berpegang dengan akidah salaf, terus belajar manhaj akidah salaf. Nah, taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita sampai halaman berapa? Bismillah. 74.39 alaisa kadzalik. Taib. Cuma di sini seperti yang kita lalui beberapa saat yang lalu, al-muallif membawakan beberapa riwayat yang itu selayaknya sebetulnya tidak perlu disampaikan karena ini berkaitan dengan ru'yatul manamiyah, mimpi. Al-sunnah wal jamaah dalilnya bukan mimpi. Al-sunnah itu qala Allah qala Rasul wa qala as-salaf, dan itu sudah kita lalui, sudah kita sampaikan sahih ada. Namun ini seperti yang kita sampaikan, penulis ulama terkadang membawakan dalam kitab mereka semua yang ada riwayatnya dalam bab itu. Yang sahih, yang dhaif, yang riwayat ataupun yang sekedar ru'yatul manamiyah. Paham? Itu untuk sampingan saja. Paham ya? Ini bedanya dengan al-bidah. Kalau al-bidah mimpi jadi pegangan utama, meskipun nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya, mereka jadikan dalil itu adalah mimpi. Ahlussunnah tidak. Setelah ayat, hadis, ucapan salaf, kalaupun disampaikan cerita-cerita seperti ini hanya untuk sampingan saja, meskipun selayaknya tidak perlu disampaikan. Paham? Nah, poin ke-39, kata al-muallif Imam Ibn al-Banna al-Hambali al-Baghdadi as-Salafi rahimahullah, akhbarana Ali ibnu Muhammad al-Mu'addil qala akhbarana Abu Umar Muhammad ibnu Abdul Wahid al-Lughawi qala akhbarani Abu Umar al-Fayyadhi qala sami'tu Ali ibn al-Muwaffaq yaqul. Riwayat dari seorang yang bernama Ali bin al-Muwaffaq, dia berkata, kana li jarun majusiyun ismuhu Syahrunar. Kata Ali bin Muwaffaq, dulu aku punya tetangga seorang pemeluk agama Majusi. Penyembah apa Majusi? Api. Dia namanya Syahrunar. Namanya saja ada narnya. Nah, penyembah api karena betul-betul mereka mengagungkannya. Fakuntu a'rid alil Islam. Aku dulu mendakwainya kepada Islam. Fayaqul nahnu alal haq. Namun dia tetap bersikeras mengatakan kami pemeluk agama Majusi di atas kebenaran. Famat alal majusiyah, dia pun mati di atas agama Majusi. Fara'aituhu finnaum, kata Ali bin Muwaffaq, aku pun bermimpi melihatnya. Di dalam mimpi. Ini yang kita sampaikan tadi, ru'ya manamiyah. Sekali lagi, ahli sunnah tidak menjadikan mimpi sebagai dalil utama. Ini sekedar sampingan saja. Nah, lebih baik sebetulnya tidak disampaikan, ya, karena sekali lagi sudah cukup ayatnya, hadisnya, ucapan para salafu as-saleh, dan itu sudah terang benderang. Bahkan kata Imam Al-Lalikai, ribuan ulama yang mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, yang mengatakan Al-Quran makhluk maka kafir. Itu sudah cukup sebetulnya ijma' Ahlussunnah wal jamaah. Kata Ali bin Muwaffaq, aku pun melihatnya dalam mimpi. Faqultu lahu mal khabar, aku pun bertanya kepadanya, bagaimana kabar? Qala nahnu fi qa'ri jahannam. Orang itu mengatakan kami di kerak api neraka jahannam. Naudzubillah. Qultu tahtakum qaumun, apakah di bawah kalian masih ada orang yang disiksa juga? Qala na'am, iya ada, qaumun minkum, sekelompok dari kalian kaum muslimin. Qala qultu min ayat tawaif minna, kata Ali bin Muwaffaq, dari kelompok mana dari kami, dari kaum muslimin? Qala, orang itu mengatakan
alladzina yaqulun al-Qur'anu makhluk, yang mengatakan Al-Qur'an adalah apa? Makhluk. Ya, sekali lagi ini hanya kisah mimpi. Jangan dijadikan apa? Dalil utama. Dalil utama orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk diancam api neraka. Itu ada ayatnya. Itu sudah cukup sebetulnya. Apa ayatnya? In hadza illa qaulul bashar sauslihi sakor. Ya, kapan lalu sudah kita posting ucapan Imam At-Tahawi tentang masalah ini. Ada yang hafal ucapan beliau? Bismillah. Ada yang hafal? Imam Tahawi rahimahullah dalam Aqidah At-Tahawiyah. Tidak ada? Atau pura-pura nggak tahu? Baik, itu diantara yang kita sampaikan kepada sebagian ikhwah. Kalau mau hafalan mutun, itu diantara matan yang mungkin layak untuk dihafalkan. Matan akidah apa? At-Tahawiyah. Dulu pernah kita mengajar syarah akidah Tahawiyah, kita suruh hafalkan. Antum mau disuruh hafalan? Taib, Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, innal Qur'an kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qaulan wa anzalahu ala rasuli wahyan wa saddaqahu al-mu'minuna ala dzalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullah bil haqiqah laisa bimakhluqin ka kalamil barriyah faman sami'ahu fa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar wa qad dzamahu Allah wa abahu wa au'adahu bisaqar. Ada yang menerjemahkan? Nah, taib. Kata beliau, innal Qur'an kalamullah. Jelas, Al-Quran kalamullah. Ini akidah Ahlussunnah sepanjang masa. Bukan kalam Nabi, bukan hikayah an kalamillah, bukan ibarah an kalamillah, kutipan salinan atau apapun lah. Langsung kalamullah, Al-Quran kalamullah. Sebagaimana kata Allah sendiri dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6 tadi. Al-Quran kalamullah minhu bada, darinya berasal. Makanya dikatakan itu kalamullah. Kenapa? Karena kaidahnya al-kalam dinisbatkan kepada yang pertama kali apa? Mengatakannya. Al-Quran kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qaulan, dan betul-betul itu adalah qaulullah, kalamullah. Meskipun kita nggak tahu bagaimananya Allah itu berbicara, sebagaimana semua sifat Allah al-kaif majhul. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa anzalau ala rasuli wahyan, dan diturunkan kepada rasulnya sebagai wahyu. Wa saddaqahul mu'minun ala dzalika haqqa, dan dibenarkan oleh kaum mukminin, para sahabat dan seterusnya. Dan mereka aikonu, meyakini itu kalamullah alal haqiqah. Betul-betul itu kalamullah, bukan ibarah, bukan hikayaan kalamillah. Dan tidak serupa dengan kalamu basar. Kemudian kata Imam Tahawi, faman sami'ahu fa za'ama annahu kalamul basar faqad kafara. Barang siapa yang mendengarkan kalamullah dan dia mengklaim itu kalamul basar, maka dia kafir. Dan di antara basar siapa? Nabi Muhammad SAW yang mengatakan itu kalam Nabi Muhammad, dia kafir, kata Imam At-Tahawi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wa qad dzammahu Allah wa abahu, Allah mencelanya, Allah mengecamnya, wa au'adahu bisaqar, dan Allah mengancamnya dengan neraka sakar dalam firman-Nya sauslihi sakar. Jadi sekali lagi, seandainya nggak ada riwayat ru'ya manamiyah ini, sudah cukup ayat Al-Quran. Allah yang mengancam sendiri, yang mengatakan Al-Quran ucapan manusia, dan di antara manusia Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad manusia bukan? Qul innama ana basyarun mislukum. Paham? Jadi sekali lagi, ini adalah bantahan dari Imam Tahawi kepada orang-orang seperti oknum tersebut. Kata beliau, faman sami'a fa zama annahu kalamul basar faqad kafar. Dan Allah mengancamnya dengan neraka sakar. Meskipun sudah kita sampaikan berulang kali, kaidah Ahlussunnah laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang mengucapkan ucapan kufur besar langsung divonis kafir, kecuali kalau terpenuhi syurutut takfir dan
dihilangkan penghalang-penghalangnya, dan yang menvonisnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi masalah hukum akhirat, tidak boleh menvonis si fulan pasti masuk neraka individunya, kecuali kalau ada dalil khusus dan tanya. Cuma sekedar apa? Al-wa'id, ancaman. Hati-hati, jangan ngomong sembarangan mengatakan ucapan deklarnya Nabi, kalamun Nabi, naudzubillah min dzalik, ancamannya sa'uslihi saqar. Kemudian kata Imam Tahawi rahimahullah, falamma au'adahu bisaqar liman qala in hada illa qaulul bashar alimna wa aiqanna annau kalamu khaliqil bashar wa laisa kalamal bashar. Kata Imam Tahawi rahimahullah, ketika kita sudah mengetahui, meyakini Allah mengancamnya dengan neraka sakar bagi yang mengatakan tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia, maka kami mengetahui, meyakini Al-Quran kalam khaliqil bashar, kalamnya Allah, ya, bukan kalamu al-bashar. Nah, taib. Jadi sekali lagi, riwayat ke-39 hanya lil istinasi biha, sekedar sampingan saja. Para ulama terkadang menyebutkan semua riwayat dalam bab itu, yang sahih, yang dhaif. Yang penting tadi ada yang sahihnya, itu yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah. Nah, poin ke-40, kata al-mu'allif, wa akhbarana Abul Hasan al-Hammami qala akhbarana Ibnu As-Sawwaf qala haddatsana Ahmad ibnu Amr al-Warraq qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi al-Awwam qala haddatsana Abi qala kana lana jarun faftaqar. Ada riwayat dari Abu Bakar ibnu Abi Awwam, dia berkata, ayahku Abil al-Awwam menceritakan kepada kami bahwasanya dulu kami punya tetangga, lalu dia jatuh miskin. Faba'a manzilahu, orang itu pun, tetangga itu pun menjual rumahnya. Fanazala fi sirdabid dar, dia pun tinggal, wallahu alam maksudnya mungkin di tempat lain yang mungkin agak jauh. Yusallim alal ummar, dia pun mengucapkan salam kepada yang membangun rumah. Wa yaqul ana mutahawwilun, yang membangun rumah juga berkata, aku juga pindah rumah. Faqalu lahu, mereka bertanya kepada al-ummar tadi yang membangun rumah, wa nahnu aidan, kami juga demikian, pindah rumah. Huwa dzana tahawwal, maka Abil Awam heran, kok sama-sama apa? Barang-barang pindah apa? Rumah semuanya. Qala qultu lahum ana iftaqartu antum malakum. Kalau aku Abul Awam, aku pindah rumah, aku jual rumahku karena aku jatuh miskin, aku butuh uang. Namun kalian kenapa kok ikut-ikutan pindah? Qalu qad ishtara daraka man yaqulu al-Qur'an makhluk. Karena yang membeli rumahmu itu orang yang punya akidah yang meyakini Al-Quran makhluk. Ya, wa nahnu la nusakinu man yaqul Al-Qur'anu makhluk. Kami enggak mau bertetangga dengan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini sikap tegas apa? Ulama ataupun ahli sunnah di zaman itu. Paham ya? Sampai rela apa? Pindah rumah. Kalau antum gimana? Pikir 1000 kali ya. Iya. Nah, mungkin dulu. Taib, artinya betul-betul ulama salaf sangat amat keras tegas kepada orang-orang yang betul-betul menyimpang dari akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan malah membelanya, bukan mentokohkannya, menjadikannya ustadz, diambil ilmunya, tidak. Dihajar, ditinggalkan, dijauhi betul-betul. Ya. Ini sekali lagi ibrah yang wajib untuk kita ambil. Poin ke-41, ini juga ru'yatul manamiyah atau cerita yang sekedar untuk lil istiqna, sampingan saja. Kita baca
Qala al-mu'allif akhbarana al-qadi Abu Ali Muhammad ibni Ahmad ibni Abi Musa al-Hashimi al-Hambali radhiyallahu anhu qala amla alaina asy-syekh Abu Hafiz Umar ibnu Ahmad ibni Ibrahim al-Ajuri al-Muqri min hifdhihi yaumal khamis as-sadis min al-Muharram. Di sini ada sedikit faedah. Kalau antum menulis bulan Muharram itu pakai alif lam. Kalau bahasa Arabnya bulan apa? Al-Muharram, bukan Muharram saja. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Di sini juga sama. Ya, sebentar lagi kita akan insyaallah menemui bulan Al-Muharram. Ini sekali lagi faedah dari riwayat ini, ada kata-kata Al-Muharram. Ini tentang ya sejarah riwayat tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Sana ihda wa sab'in wa thalathami'a qala haddatsan Abu Bakar Ahmad bin Imran ibni Musa asy-Syahid qala haddatsan Abu Bakar Hafiz ibn Ahmad as-Sarawili qala haddatsan Abu Musa Muhammad ibn Musanna az-Zamin ala min barihi bisurra marra'a qal kana li sadiqun min ahlil Quran. Intinya di sini dari seorang yang bernama Muhammad bin Al-Musanna. Dia berkata, dulu aku punya teman min ahlil Quran, ahli Al-Quran. Tentunya hafid Al-Quran dan dia juga apa? Ahli qiraah. Ya. Fanadharahu rajulun fi khalqil Quran. Dan dia pernah berdialog, debat dengan seseorang tentang masalah Al-Quran makhluk. Faqala lahu sadiqi, temanku yang ahli Quran tadi berkata, illam yakun al-Qur'anu makhluqan famahahullah min sadri. Teman Muhammad bin Musanna termasuk yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dia mengatakan kalau Al-Quran bukan makhluk, ya, maka semoga Allah menghapuskan hafalanku. Paham? Ini adalah apa? Ya, istilahnya menantang. Seandainya Al-Quran bukan makhluk, maka apa? Semoga Allah menghapuskan semua hafalanku. Qala famahahullah min sadrihi. Dan betul Allah mengabulkan tantangan doanya. Allah hapus semua hafalannya. Allah lupakan hafalannya. Fabalaghani. Lalu hal itu sampai kepadaku, kata Muhammad bin Musanna. Falam usaddiq, aku masih belum percaya. Hatta madaitu ilai, sampai aku pun bertemu dengannya, pergi kepadanya, menemuinya. Fasa'altu an dalik, aku pun bertanya tentang hal itu. Faqala li, maka dia berkata, huwa kama balaghaka. Kabar yang sampai kepadamu itu betul. Faqultu lahu amma taqra' minal Qur'an syai'. Engkau apa enggak bisa membaca Al-Quran sedikit pun dari hafalan? Faqala li, la, enggak bisa. Illa fatihatal kitab, kecuali Al-Fatihah, ida tuliyat bihadrati araftuha. Itu pun kalau ada yang membaca, aku baru apa? Ingat kalau Al-Fatihah. Ini sekali lagi, kalaupun kisah ini benar, sekedar apa? Mendukung tentang bahwasanya Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Jadi ini sekali lagi kisah-kisah yang bukan untuk apa? Dalil utama. Nah, poin ke-42, dan ini kata Syekh Abdul Razak juga di footnote-nya tidak sahih, ya, lam ajidhu wa fi isnadihi man huwa mubhamun. Namun kita baca sekali lagi, Ahlus Sunnah dalil utamanya Al-Quran, hadis yang sahih, dan juga riwayat dari ulama salaf yang sahih. Bismillah. Kata al-muallif, akhbarana Hilal ibnu Muhammad al-Haffar qala akhbarana Abdullah ibnu Ibrahim al-Qadi qala haddatsana al-Hasan ibnu Rashiq qala haddatsana Muhammad ibnu Zabban qala haddatsani ba'du ikhwanina qala kuntu fi masjidil aqdam wa ila janibi insanun fa anistu bihi wa anisa bi fatahaddatsana
faqala li ala uhaddithuka bi ajabin qultu na'am qala kuntu bin Musil wa ida ana bi rajulin syabin qa'idin laisa fi fami sinnun wala dirsun. Ya, riwayat ini sampai kepada Muhammad bin Zabban, dia berkata menceritakan kepadaku sebagian orang-orang, ya, yang mana dia mengatakan aku pernah ada seseorang yang bercerita kepada Muhammad bin Zabban, aku pernah berada di masjid yang namanya Al-Aqdam, di sampingku ada seseorang yang kami asik dialog, ya, dengannya. Lalu dia berkata, apakah engkau mau aku kisahkan suatu kisah yang unik? Maka Muhammad bin Zabban berkata, iya. Orang itu bercerita ketika di Musil, Musil itu Irak, ada seorang pemuda yang dia duduk namun giginya ompong. Ada nggak di sini? Hah? Kata orang yang bercerita tadi, di Musil di daerah Irak sana ada seseorang yang dia ketahui, seorang pemuda, dia giginya ompong, sama sekali nggak punya gigi. Fa'ajibtu min dalik, orang itu mengatakan aku terheran-heran. Ya, fajalastu ilaihi faqultu lima lam yati alaika minasinni ma yadhhab asnanuka wa adrasika. Artinya kenapa kok sampai gigimu ompong, nggak punya gigi sama sekali? Ya. Fahadithni bisya'nika, ceritakan tentang kisahmu. Faqala, sang pemuda yang ompong tadi berkata, kanat li qissatun ajibah. Sang pemuda pun bercerita, aku punya kisah yang unik. Kuntu ana wa abi mimman yaqulu bi khalqil Quran. Ini poin intinya. Hukuman bagi apa? Yang mengatakan Al-Quran makhluk, diompongkan giginya. Nah, taib, intinya sang pemuda tadi bercerita, aku dan ayahku termasuk orang yang meyakini Al-Quran makhluk. Ini kita sampaikan seperti dari awal. Di zaman itu, ya, luar biasa fitnah khalqil Quran. Karena Al-Khalifah Ma'mun Al-Mu'tasim Al-Wathiq membuat undang-undang semua rakyat harus mengatakan Al-Quran makhluk. Yang nggak mau mengatakan Al-Quran makhluk maka disiksa, dipenjara. Maka banyak orang-orang yang terpengaruh, di antaranya di sini. Sang pemuda mengatakan, aku dan ayahku termasuk yang mengatakan Al-Quran makhluk. Fanadhartu abi lailatan minal layali. Pernah suatu saat kita dialog, aku dan ayahku dialog tentang masalah Al-Quran makhluk. Ya, semalam suntuk. Falam nazal natanadhar wa natajadal hatta ittafaqna jami'an ala annahu makhluk. Sampai kepada kesimpulan, aku dan ayahku mengatakan Al-Quran makhluk. Summa qama kullu wahid minna ila firashihi. Kami pun berpisah untuk tidur di kamar masing-masing pada malam itu. Fa baina ana naimun id ra'aitu ka'annau yaumul jum'ah. Ketika aku tidur aku bermimpi. Ini ru'ya manamiyah. Ini sekali lagi ru'ya manamiyah, sekali lagi bukan dalil utama ahli sunnah wal jamaah. Apalagi sekali lagi sanadnya ada yang mubham, artinya rawinya tidak dikenal, misterius, dan juga nanti ada hal-hal yang tidak benar dari riwayat ini. Kemudian kata sang pemuda, aku pun melihat di mimpiku seolah-olah aku berada di hari Jumat. Wa ana ra'ihun ilal Jum'ah, aku pun pergi salat Jumat, pergi ke masjid. Hatta ataitu babal masjid al-jami, sampai aku kepada pintu masjid jami. Faida alai rajulun fataradani, ada penjaga di pintu masjid yang mengusirku. Anid dukhul wa tarada ghairi, dan yang lain juga diusir. Walam yatrukna nadkhul, kita tidak boleh masuk sama sekali ke masjid. Faqultu li rajulin man hada, aku bertanya kepada seseorang, siapa ini? Faqala hada Ali bin Abi Thalib. Orang itu menjawab, yang mengusirmu menjaga di pintu masjid adalah Ali bin Abi Thalib. Falam azal atahayyan ghaflatahu hatta wajadtuha fadhafartu fadakhaltul masjid. Aku pun menunggu sampai yang menjaga pintu itu apa istilahnya, lalai ataupun
lengah. Ya, sampai betul aku mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang menjaga itu lengah dari menjaga pintu, aku pun bisa masuk ke masjid. Faqama ilayya rajulani. Tiba-tiba ada dua orang yang menemuiku. Fa akhadha bidab'i. Lalu ditarik tanganku oleh dua orang yang sudah ada di masjid. Tsumma saqani ilal maksura. Kemudian aku ditarik ke suatu tempat. Ya, fa adkhalani, dan aku dimasukkan ke tempat itu. Ala rajulin qa'idin, dan aku ditemukan dengan seseorang yang sedang duduk di tempat itu. Ka'annahu al-badru wa husnan wa jamalan, dan orang itu sangat tampan seperti bulan purnama. Wa an yamini syekhun wa an yasari syekhun, di kanan kirinya ada dua orang yang mulia, syekh. Faidah huwa nabi, dan yang duduk itu ternyata adalah Nabi Muhammad SAW, yang di samping kanan kirinya adalah Abu Bakar wa Umar. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda kepadaku, anta wailak alladzi taqul Al-Qur'an makhluk, celaka dirimu engkau yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Fajazi'tu, aku pun ketakutan. Falam ajid jawaban, aku pun tidak bisa menjawab apa-apa. Faqala Nabi sallallahu, maka Nabi pun bersabda, "Qum ya Umar." Berdiri wahai Umar, faju'a fakahu. Artinya hukum dia, pukul dia. Umar pun berdiri langsung menempeleng mulutku, mukaku dengan tangannya. Fama baqiya fi fami sinnun wala dirsun, sampai gigiku merotoli. Itu kisahnya. Ya, kisah pemuda ompong karena tempeleng sama Umar bin Khattab. Iya, mungkin orang yang mengatakan Al-Qur'an kalamun Nabi perlu Iya. Taib, amin penguasa. Ini seandainya sahih pun siapa? Rasul yang menyuruh, bukan setiap orang, bukan individu person, namun pemimpin kaum muslimin. Taib. Kemudian jadi sudah jelas ya sebab giginya ompong. Illa sakata fi firasi, ya, bahwasanya ketika ditempeleng merotol semua gigiku, jatuh ke kasurku. Fantabahtu wa ana gharikun biddima, pada saat itulah aku terbangun dan aku telah berlumuran dengan darah. Fasihtu sayhatan hailatan, aku pun menjerit teriak dengan sekeras-kerasnya. Faqama abi wa ahlu baiti fazi'in min sayhati mubadirina ilayya, ayahku, keluargaku semuanya datang kepadaku dengan penuh rasa takut karena mendengar jeritanku. Faqultu li abi baqiya syai', aku berkata kepada ayahku, apakah masih tersisa gigiku? Ya, hadza ma amra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sang pemuda tadi, inilah yang diperintahkan oleh Nabi kepada Umar bin Khattab. Fa fa'alahu bi, maka Umar bin Khattab pun melaksanakan perintahnya, menempelengku, memukulku sampai rontok gigiku ompong. Nah, insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Baik, kita lanjutkan sedikit kisah namun yang dhaif, tidak sahih ini. Namun intinya sama tadi, bahwasanya ulama salaf sangat keras terhadap yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kemudian kata sang pemuda tadi, fa'ana ta'ibun ilallahi wa ila rasulihi mimma kuntu qultuhu. Ini yang kita isyaratkan tadi, ada yang nggak beres dengan redaksinya, yaitu kata-kata tobat kepada Allah dan kepada siapa? Rasulnya. Cukup tobat kepada siapa? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka cacatnya riwayat ini dari segi tadi ada perawi yang kata Syekh Abdul Razak, aku tidak mendapati riwayat ini, dan dalam istilahnya ada yang mubham, yang misterius, dan juga dalam matannya ada nakarah, hal yang mungkar, yaitu kata-kata tobat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala abi mislu dzalik, ayahku pun berkata seperti yang aku katakan, bertobat, ya. Walam yatub min ahlil musil min hadil maqala ahadun ghairi wa ghairu abi.
dan tidak ada yang tobat di kota negeri Musil di Irak sana dari ucapan Al-Quran makhluk kecuali aku dan ayahku. Fahada makana min khabari sukuti asnani wa adrasi. Ini cerita tentang sebab apa? Gigiku ompong. Nah, baik. Lanjut poin ke-43. Wa qala Abu Ahmad Ubaidullah ibnu Muhammad ibni Ahmad ibni Abi Muslim naqaltu hada min kitab Ubaidillah ibni Ahmad an-Nahwi yaqul haddatsani Abu Bakar ibnu Alwan al-Muqri qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Abu Hamdun al-Muqri qala lamma hajan nas fil lafzi bil Qur'ani makhluk wa amril Husain al-Karabisi fi dzalik. Ini ada riwayat sampai kepada Abu Hamdun al-Muqri. Al-Muqri itu ahli qiraah. Ya, seperti Syekh Muhammad Musa Al-Nasr dijuluki dengan apa? Al-Muqri, yang ahli qiraah, yang juga mengajarkan qiraah. Itu namanya apa? Al-Muqri. Ya rahimallahu taala. Beliau berkata, lama hajan nas fil lafzi, ketika manusia diterjang fitnah Al-Qur'an makhluk atau bacaan Al-Qur'anku makhluk, dan termasuk di dalamnya seseorang yang bernama Al-Husain Al-Karabisi. Ini sedikit kita bacakan dari yang sudah pernah kita terjemahkan, kita posting ya, dengan judul Manhaj Salaf dalam menyikapi oknum yang ucapannya jelek terhadap Al-Qur'an. Ini kita dulu tulis untuk membantah oknum yang mengatakan nasikh mansukh Al-Qur'an itu sama dengan apa? Mencela-mencela. Ya, di antaranya di sini kita sampaikan bagaimana kerasnya salaf terhadap yang sesat ucapannya terhadap apa? Al-Qur'an. Di antaranya Al-Husain Al-Karabisi. Ya, nanti lihat dalam postingan kita judulnya Manhaj Salaf dalam menyikapi oknum yang ucapannya jelek terhadap Al-Qur'an. Kita nukilkan ucapan Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Beliau berkata, barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, maka ini adalah ucapan yang sangat jelek dan ini adalah ucapan kelompok Jahmiyah. Aku berkata, yaitu anaknya Imam Ahmad berkata kepada ayahku, kepada Imam Ahmad, sesungguhnya Al-Karabisi, yaitu ini Husain Al-Karabisi mengatakan hal tersebut. Husain Al-Karabisi termasuk yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Maka ayahku Imam Ahmad berkata, dia berdusta. Semoga Allah membongkar kedoknya. Sudah apa? Ditahzir, dikatakan berdusta, didoakan yang apa? Jelek. Apa kurang lembut ini? Semoga Allah membongkar kedoknya. Ditambah lagi Imam Ahmad, dia itu khabith, busuk. Nah, jadi ini ucapan lemah lembutnya siapa? Ulama salaf terhadap yang menyimpang dalam masalah Al-Qur'an. Kemudian kita tambahkan, padahal Husain Al-Karabisi adalah seorang yang faqih, ahli fikih di kota Baghdad. Bukan orang sembarangan dia. Ya, orang apa yang dikenal dengan keilmuannya, ahli fikih dari mazhab Syafi'i juga, dan tergolong murid senior Imam Syafi'i. Ya, Husain Al-Karabisi apa? Muridnya Imam Asy-Syafi'i, gurunya. Ya, di atas akidah saya, muridnya sesat. Muridnya ikut akidah apa? Al-Jahmiyah, ditahdzir oleh ulama. Gak peduli ketika apa sudah sesat menyimpang dalam masalah usul akidah. Ya, di sini kita nukilkan dari footnote kitab As-Sunnah. Husain Al-Karabisi termasuk, kata Ibnu Hibban. Ibnu Hibban berkata, Husain Al-Karabisi termasuk orang yang produktif dalam menulis serta ahli fikih dan ahli hadis. Namun itu dirusak oleh kekerdilan akalnya, yaitu dengan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang Al-Husain Al-Karabisi dalam beberapa riwayat, beliau menjawab dia adalah ahlul bid'ah. Padahal muridnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Ahmad lagi, dia adalah ahlul bid'ah. Jauhkan dirimu darinya. Jangan berbicara dengannya. Dan jangan berbicara
dengan yang berbicara dengannya. Kurang lembut lagi. Baik, jadi itu sekali lagi siapa Al-Husain Al-Karabisi yang dia juga meyakini Al-Quran makhluk. Kuntu uqri bil karh fa'atani rajulun faja'ala yunadiruni wa yaqul innama uridu anna lafzi makhlukun wal Quran ghairu makhluk. Kata Abu Hamdun tadi Al-Muqri, aku dulu pernah mengajarkan qiraah di tempat namanya Karh. Lalu datang seseorang yang dia mendebatku. Dia mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, sedangkan Al-Qur'an bukan makhluk. Qal fasyakkakani. Orang itu membuat aku ragu. Ini bahayanya apa? Asyubuhat, ya. Fada'autullah azza wa jalla bil faraj. Aku pun berdoa kepada Allah agar hatiku ditenangkan. Ya, sekali lagi ini syubhat itu menjadikan hati panas, hati menjadi gundah gulana. Maka jauhi syubhat, jauhi ahli syubhat. Nah, falamma kana bil lail nimtu. Ini ru'yah manamiyah lagi, ya. Nah, sekali lagi hanya untuk sampingan saja. Falamma kana bil lail nimtu fara'aitu ka'anni fi sahra wasi'ah fiha sarir alai nadadun faqahu syekhun. Ketika suatu malam aku tertidur, aku melihat dalam mimpi aku berada di sebuah padang pasir yang luas, yang di situ ada dipan, yang ada mungkin tempat sandarannya, di atasnya ada seorang syekh. Ma ra'aitu ahsana wajhan minhu. Aku belum pernah melihat yang lebih tampan darinya. Wala anqa thauban wala atyab raihatan. Dan tidak pernah aku lihat yang lebih baik bajunya, yang lebih wangi darinya. Wa idan nas qiyamun an yamin wa an yasari. Manusia berdiri di samping kanan samping kirinya. Iji'a birrajul alladzi kana yunadhiruni. Ini intinya. Pada saat itulah aku melihat orang yang mendebatku tadi, yang mengatakan bacaanku adalah makhluk, itu didatangkan kepada orang-orang itu. Ya, mohon maaf, sabar dulu ya. Kita selesaikan riwayat ini sedikit lagi. Fa uqifa baina yadai waji'a bi suratin fi susanjar. Ya. Kemudian orang itu dihadapkan kepada orang tersebut dan didatangkan kepadanya sebuah gambar di sebuah kayak karpet lah istilahnya, susanjar. Ini dalam footnote-nya ada itu keterangannya. Susanjat naun minal furush, kayak permadani atau karpet. Faqala hadi suratum mani alladhi adallan nas. Di atas permadani karpet itu ada gambar seseorang yang bernama Mani, atau di footnote-nya ada keterangannya. Siapa Mani? Mani ibnu Fatih al-Hakim alladhi dhahara fi zamani Sabur ibnu Ardishir wa qatalau Bahram ibnu Hurmus ibnu Sabur wa dzalika ba'da Isa alaihissalam. Orang ini hidup setelah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia ahdatsa dinan bainal majusiyah wan nasraniyah, yang dia ingin menggabungkan ajaran agama Majusi dan Nasrani, sama dengan oknum itu yang ingin menggabungkan apa? Islam, Yahudi, Nasrani. Paham ya? Ini Mani, dia ini yang menyesatkan manusia, mengajarkan pluralisme. Fawudiat ala qafar rajul. Permadani atau karpet itu ditaruh di atas tengkuknya orang tadi yang mengucapkan Al-Quran, bacaan Al-Quran adalah makhluk. Faqala syekh yang di atas dipan itu berkata, idribu wajhaman, pukullah wajahnya. Padahal gambar ya, wajah Mani. Faja'alu yadribuna surah. Orang-orang yang di samping kiri kanan itu memukul karpet itu, sebetulnya gambar yang di karpet itu. Atau mungkin ya kayak permadani itu yang di gambar itu. Wa rajul yasakhis. Namun orang yang mendebat ya, yang bercerita, paham ya ceritanya ya? Ya? Jadi ini sekali lagi intinya orang yang membuat keraguan itu, yang mengatakan bacaan Al-Quranku itu lagi disiksa di sini dalam mimpinya, paham? Yaitu dengan apa?
didatangkan kepada seorang syekh yang dia punya banyak pengawal pengikut, yang mana ditempelkan di tangkuknya gambarnya seorang yang penganut, pengajar pluralisme tadi, yang namanya Mani. Disuruh mukul gambarnya. Namun yang teriak siapa? Orang yang membuat keraguan tersebut, yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Faqala lahu syekh mengatakan, innama nuridu surah, yang kita pukul itu gambar. Kenapa kok ente teriak? Ya, maka dia mengatakan, fanaha an qafaya wadrib kaifa syita, jauhkan gambar itu dariku, lalu pukul sekehendakmu. Qala wa anta aidan fanahi lafdhaka anil Qur'an, kalau engkau menyuruhku menyingkirkan gambar itu, maka singkirkan darimu kata-kata bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Wa qul fi lafdika ma syi'ta, ucapkan kehendakmu, namun jangan mengatakan Al-Qur'an makhluk atau bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Itu intinya. Ya, sekali lagi, meskipun ini sekedar ru'yah manamiyah, namun intinya sudah kita sampaikan bagaimana ayat Al-Qur'an, hadis Rasul, ucapan salaf sangat mengecam orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk atau yang mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.